Bab 8. Pengendalian. Apa dan mengapa? A. Pengertian dan tujuan pengendalian. Apakah pengendalian controlling itu? Pengendalian berasal dari kata kendali, yang berarti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah, dan meluruskannya menuju arah yang benar. Fungsi pengendalian ini meliputi seluruh aktivitas manajer yang diupayakan untuk memastikan bahwa hasil yang didapat sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Hal ini bergantung pada beberapa hal penting, yaitu: pertama, suatu kondisi yang dapat memastikan efektifnya fungsi pengendalian. Kedua, ketersediaan fasilitas untuk dapat mengerti suatu proses pengendalian manajerial. Dan ketiga, terciptanya suatu prosedur pengendalian manajerial. Suatu standar harus tercipta untuk dapat melaksanakan fungsi pengendalian ini. B. Arti penting pengendalian. Pengendalian itu perlu agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Terdapat beberapa alasan akan pentingnya pengendalian di dalam setiap organisasi, yaitu: pertama, adanya perubahan di lingkungan organisasi. Kedua, organisasi menjadi semakin kompleks. Ketiga, timbulnya kesalahan-kesalahan dalam bekerja. Keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Kelima, peningkatan biaya operasi organisasi. C. Tujuan pengendalian. Pertama, untuk mencapai tujuan. Kedua, membatasi penyimpangan yang terjadi. Ketiga, pengelolaan kompleks. Keempat, tanggung jawab lingkungan. Seberapa banyak pengendalian dilakukan? Ketika melaksanakan suatu pengawasan, manajer harus mampu menyeimbangkan dua hal penting, yaitu stabilitas dan realisasi dari tujuan organisasi. D. Fungsi pengendalian. Sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, maka fungsi pengendalian adalah: pertama, menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. Kedua, menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat. Ketiga, menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. Keempat, meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Kelima, meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode pengendalian. Pertama, pengendalian pratindakan. Kedua, pengendalian umpan balik. Ketiga, pengendalian penyaringan. Keempat, pengendalian purna tindakan. F. Proses pengendalian. Tahap-tahap proses pengendalian menurut DAF 2006 terdiri atas 4 langkah utama yang diilustrasikan dalam gambar, yakni menentukan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar, dan melakukan koreksi seperlunya. Pertama, membangun standar kinerja. Kedua, mengukur kinerja aktual. Ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Keempat, mengambil tindakan korektif. G. Pengendalian organisasi. Pertama, pengendalian pendahuluan. Kedua, pengendalian bersama dengan pelaksanaan kegiatan. Ketiga, pengendalian umpan balik. A. Jenis-jenis pengendalian manajemen. Pertama, pengendalian pencegahan. Kedua, pengendalian deteksi. Ketiga, pengendalian koreksi. Keempat, pengendalian pengarahan. Kelima, pengendalian kompensasi. Keterbatasan sistem pengendalian manajemen. Pertama, kurang matang suatu pertimbangan. Kedua, kegagalan menerjemahkan perintah. Ketiga, pengabaian manajemen. Keempat, adanya kolusi. Lanjut bab 9. Bab 9. Mengendalikan. Tipe-tipe pengendalian. Pertama, berdasarkan area pengendalian. Kedua, berdasarkan levelnya. Ketiga, berdasarkan tanggung jawabnya. Pengendalian operasional berfokus pada pengaturan tata letak pabrik, kuantitas, dan kualitas output, biaya produksi mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, pengaturan persediaan bahan baku, barang jeti, dan pergudangan. Pengendalian juga bisa dibedakan berdasarkan level-levelnya.
Seperti tampak pada gambar berikut. Pengendalian strategik. Pengendalian struktural. Pengendalian operasi dan pengendalian keuangan. Pertama, pengendalian operasi dan keuangan. A. Pengendalian prapelaksana. A. B. Pengendalian saat proses. C. Pengendalian pasca pelaksanaan. Kedua, pengendalian struktural. Ketiga, pengendalian strategik. B. Proses pengendalian. Proses pengendalian merupakan tahap sistematis dan saling berhubungan yang harus ditempuh untuk melakukan suatu pengendalian efektif. Langkah-langkah dalam proses pengendalian. Langkah 1. Penetapan standar. Langkah 2. Pengukuran kinerja. Langkah 3. Membandingkan kinerja nyata dengan standar. Langkah 4. Menentukan kebutuhan, tindakan korektif. C. Karakteristik pengendalian efektif. Fungsi pengendalian merupakan bagian terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Segala tindakan yang berkaitan dengan pengendalian harus berorientasi pada tujuan organisasi. Fungsi pengendalian akan menjadi efektif bila terintegrasi dengan perencanaan organisasi, akurat, tepat waktu, ekonomis, fleksibel, realistis, relevan, mudah dipahami, berfokus pada aspek-aspek strategis, objektif, dan berkesinambungan. D. Penolakan terhadap pengendalian. Semua rancangan pengendalian akan berhasil apabila diterima baik oleh pihak yang terlibat di dalamnya, baik pihak pengendali ataupun pihak yang kinerjanya sedang dikendalikan. E. Mengatasi penolakan terhadap pengendalian. Beberapa hal yang harus dilakukan manajer untuk mengeliminasi penolakan atas pengendalian antara lain adalah meningkatkan keterlibatan dan partisipasi karyawan sejak awal, perencanaan dan rancangan sistem pengendalian. Kesimpulan, dasar dari sebuah pengawasan atau pengendalian adalah proses perencanaan. Hasil dari sebuah perencanaan adalah misi, objektif atau anggaran operasional yang secara keseluruhan akan disertai oleh sistem pengendalian. Sebuah sistem pengendalian manajemen yang baik seharusnya dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan dan motivasi setiap individu dalam sebuah organisasi agar melakukan keseluruhan yang telah ditentukan. Sistem pengendalian manajemen meramalkan besarnya penjualan dan biaya untuk tiap level, anggaran, evaluasi kinerja, litivasi karyawan,